Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ibu. Hari ini Ibu mau minta Bu Irawati untuk memimpin dan menyanyikan lagu Bagimu Negeri dan berdoa untuk kita sebelum pembelajaran. Ya, Ira silahkan. Ya, terima kasih, Bu. Teman-teman semua, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita awali dengan berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya, teman-teman, marilah kita menyanyikan lagu Padamu Negeri, ya, Bu, ya? Ya. 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 Setelah hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Padamu negeri berjanji padamu negeri kami berbakti padamu negeri kami mengabdi bagimu negeri jiwa raga kami. Ya, terima kasih Ira. Boleh kembali ke tempat. Iya, Bu, baik, Bu. Ya, selanjutnya Ibu akan memeriksa kehadiran kalian. Ibu absen dulu ya. Ade Irma Suryani. Hadir, Bu. Aslian Yudi. Hadir, Bu. Deliance. Deliance. Izin ke tadi, WC, Bu. belakang. Oh iya. Dewi Suryaningsih. Ada, Bu. Elis. Ada, Bu. Irawati. Hadir, Bu. Depi Triani. Hadir, Bu. Mala Hayati. Ada, Bu. Hadir. Iya. Mas Kia. Hadir, Bu. Muhammad Yusuf. Hadir, Bu. Nova Muspita. Hadir, Bu. Oh, jadi hadir semua ya hari ini ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sekarang kita memasuki bab 2. Apa itu bab 2? Kira? Norma dan keadilan, Bu. Ya, Iya, norma, Bu. kita, ya, mempelajari norma dan keadilan. Ya, sebelumnya Ibu mau mengajak kita menyanyi dulu ya. Iya. Ini Nah, bisa kita coba? Kita Belum coba ya. apa, Bu? Ya, di sini kan tadi sudah Oh, ya. mendengar. Jadi ada di sini. Kita coba. 1, 2, 3. Macam-macam Norma, Normanya ada 4. janganlah lupa selalu diingat norma agama, agama, kesopanan, kesopanan, Norma
norma kesusilaan, dan juga norma hukum. Siapa yang Langgar pasti kena sanksi. Siapa yang patuhi manusia terpuji. Aku bisa, kamu bisa, semua pasti bisa. Mari kita patuhi norma-norma yang ada. Mari kita patuhi norma-norma yang ada. Mari kita patuhi norma-norma yang ada. Tepuk tangan dulu untuk kita. Tepuk tangan. Sore. Iya, sekarang kita mempelajari PPKN bab 2 norma dan keadilan. Di sini kompetensi inti menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleran, gotong royong, santun dan percaya diri dalam berinteraksi secara dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Memahami dan menerapkan pengetahuan atau faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin mengetahuinya tentang ilmu pengetahuan teknologi, seni budaya, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Terus mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret menggunakan menguasai, merangkai, modifikasi dan membuat, dan ranah abstrak menulis, membaca, menghitung, menggambar dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Lalu kompetensi dasar. Menghargai norma-norma kalian yang berlaku dalam kehidupan masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan keadilan. Memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Mengampanyekan perilaku sesuai norma yang berlaku di masyarakat untuk mewujudkan keadilan. Sekarang indikator bersyukur atas keberadaan norma dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan bernegara. Menyadari pentingnya penegakan hukum untuk kehidupan masyarakat, bangsa, dan bernegara, mendukung proses penegakan hukum, terlibat aktif dalam menegak tata tertib di sekolah, mendeskripsikan pengertian dan macam-macam norma, mendeskripsikan macam-macam norma dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan bernegara, menunjukkan perilaku sesuai norma, menunjukkan macam-macam keadilan, menganalisis pentingnya norma dalam hukum bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, menyajikan hasil telaah pengertian dan macam-macam norma, menyajikan hasil telaah penting norma dalam kehidupan masyarakat dan bernegara, mempraktikkan perilaku menaati norma dalam lingkungan sekolah. Nah, di sini kita akan membagikan kelompok ya. Kelompok 1 itu norma susila. Kelompok 1 aslian, Nova, Ade, Malahayati, dan Elis. Sedangkan untuk kelompok 2, Deliance, JP, Ira, Maskiah, Dewi. Sudah bentuk kelompoknya? Tahu. Nah, ya, kita lanjutkan lagi. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat, ini tujuan kita ya. Pertama, bersyukur atas keberadaan norma dalam kehidupan masyarakat dan bernegara, mendukung proses penegakan hukum, mendeskripsikan pengertian dan macam-macam norma, mendeskripsikan macam-macam norma dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, menyajikan hasil telaah pengertian dan macam-macam norma. Lanjut. Sebelum itu ada yang tahu apa itu norma? Peraturan, Bu. Yang lain? Peraturan. Yang lainnya? Petunjuk, Bu. Petunjuk. Ada lagi? Pedoman, Bu. Pedoman. Ada lagi yang lain? Kaidah juga ya, Bu ya, kaidah. Bisa. Terus? Nah, jadi Ya. apa itu norma?
Norma adalah kaidah atau aturan-aturan yang ada diatur masyarakat mengatur kehidupan masyarakat. Yang mengatur kehidupan manusia dan mempengaruhi tingkah laku manusia dalam masyarakat. Hampir benar tadi ya anak-anak. Kalau norma tadi ada yang mengatur, ada yang kaidah, ya benar. Jadi artinya norma adalah kaidah atau aturan. Ya. Selanjutnya, ada yang tahu tadi berapa norma itu? 4, Bu. Apa saja? Norma hukum, norma kesopanan, Hukum. kesusilaan, norma agama, Bu. Iya, benar. Norma ada 4. norma kesusilaan, norma kesopanan, norma Norma agama, dan agama. norma hukum. Hukum. Nah, kita lanjut. Nah, di sini norma kesusilaan atau disebut juga norma moral. Artinya norma yang berasal dari hati nurani atau suara hati manusia yang berisi pertimbangan baik dan buruk. Sanksi bila melanggar yaitu perasaan takut, resah, gelisah, merasa dikejar-kejar, merasa bersalah. Nah, ada yang tahu bisa mencontohkan norma kesusilaan itu seperti apa? Ya, Bu. Ya, gimana Aslia? Berkata jujur, Bu. Nah, berkata jujur. Berkata baik. Tidak berbohong, Bu. Nah, tidak berbohong. Ada lagi kalau yang melanggar norma ada yang tahu? Mabuk, Bu. Dia Curi, mabuk. Mencuri. Mencuri. Curi, ya benar. Pintar semua murid ibu ini. Ya, selanjutnya kita ke norma yang selanjutnya ya. Norma kesopanan. Nah, norma ini juga dikenal dengan norma sosial, adab. Jadi artinya norma yang berasal dari kebiasaan sekelompok orang atau masyarakat yang dianggap baik. Sanksi bila melanggar, dicela, dicemooh, dikucilkan, diasingkan, dicap jelek, dan dijauhi. Ada yang tahu contohnya juga norma kesopanan? Meludah sembarangan, Bu. Iya. Ada lagi? Kalau meludah sembarangan itu normanya baik apa tidak baik? Tidak baik, Bu. Iya, itu melanggar norma ya. Kanan, Bu. Kalau lewat depan orang tua menunduk, Bu. Iya, itu yang baik. Kalau lewat orang tua harus bilang permisi. Iya. Kalau lewat depan orang tua jangan minta duit, Bu. Ya, jangan orang tua lewat minta duit katanya ya. Ya, sudah paham kalau kesopanan? Ya, Bu. 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 Nah, lanjut ya. Sekarang Ya. norma agama. Norma yang berasal dari ajaran Tuhan atau ajaran agama yang berisi aturan-aturan sikap dan tingkah laku yang baik yang diajarkan oleh Tuhan melalui agama. Sanksi bila melanggar, dosa atau hukuman dari Tuhan kelak di akhirat nanti bila sudah meninggal dunia. Jadi hukumannya itu tidak sekarang kita rasakan ya anak-anak. Ya, Bu. Ya, Bu. Kalau yang ini tahu norma agama itu seperti apa? Eh, Contohnya. Norma agama itu harus taat terhadap perintah-perintah agama dan menjauhi larangannya, Bu. Ya. Kalau Ibu kasih contoh, misalnya si Yudi tidak mau beribadah, itu melanggar norma atau tidak? Melanggar, Bu. Nah, jadi kalau ibadah, Ustaz. tolong ibadah. Ibadah, Bu. Lanjut lagi ya. Sekarang keempat yaitu norma hukum. Artinya, norma yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dan mempunyai sanksi yang bersifat tegas. Sanksi bila melanggar tergantung lingkungan norma hukum tersebut dan berat ringannya pelanggaran. Misal, kalau hukum di sekolah yaitu tata tertib sekolah, sanksinya skor. Hukum negara, sanksinya kurungan, penjara, denda, atau mati. Nah, pernah tidak kalian mendengar orang dihukum itu ada hukuman mati? Bu. Karena Bu, teroris itu Bu. Teroris. Iya, jadi jangan macam-macam kalau dengan norma hukum. Kira-kira kalau membunuh itu masuk norma mana? Norma hukum, Bu. Melanggar norma hukum. Langgar, Bu. Kalau ke yang lain bisa tidak? Ke norma-norma lain? Bisa, Bu. Agama ya Bu. Sama, Bu. Iya. Agama, Iya, jadi norma dosa, itu Bu. iya berkaitan ya, norma agama dan norma Hukum. hukum. Nah, tadi Ibu sudah di sini ada yang ditanyakan dulu? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Sudah jelas. Ya, tolong Aslian bagikan dulu LKPD-nya. Siap, Bu. Kita akan persiapan ya, kita akan Ya, Bu. menjelaskan ini.
Jadi kalian petunjuk kerjanya, kalian amati video atau gambar ditayangkan, dan kalian menjawab pertanyaan yang ada di LPPD. Jadi tolong diperhatikan untuk videonya. Ya, sudah ya. Ya, sudah saya bagikan, Bu. Ya, terima kasih ya Selian. Sudah Ya, Bu. siap nonton videonya? Siap. Siap, Bu. Ya, Bu. Tolong buku pulpennya ya sambil dikerjakan, jangan cuma ditonton saja. Ya, kita mulai ya. Oh, cukup. Kita akan bergabung sekarang dengan Edwin Darus di Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, Edwin, selamat malam. Sebagai tindak lanjut, siswa yang bersangkutan kami dengar di SOS meskipun ada ancaman juga bahwa siswa ini akan dikeluarkan dari sekolah. Namun foto ini kan sebenarnya sudah tersebar di media sosial, sudah menuai banyak sekali kontroversi dan komentar dari mana-mana. Apakah kemudian sudah ada tanggapan dari Dinas Pendidikan mengenai penyebaran foto kontroversial ini, Dimas? Benar sekali Nitya dan juga saudara, pasca beredarnya foto tersebut di akun Facebook, bahkan sudah mendapatkan banyak perhatian. Seketika itu juga memang langsung ada tanggapan dari Dinas Pendidikan Kota Makassar, di mana Dinas Pendidikan Kota Makassar langsung mencari tahu sebenarnya siapakah siswa yang berada dalam foto tersebut dan juga guru dari mana serta sekolahnya asalnya dari mana. Sehingga telah diketahui bahwa memang siswa tersebut adalah berasal dari sekolah Yayasan Ilham di Kota Makassar. Nah, terkait dengan sudah ditemukannya asal sekolah tersebut dari siswa tersebut juga dari gurunya, maka Dinas Pendidikan Kota Makassar langsung membentuk tim
untuk mengusut sebenarnya apa yang terjadi dengan foto tersebut. Apakah memang ada tindakan kesengajaan dari siswa tersebut membuat atau melakukan tindakan yang dianggap sangat tidak sopan, bahkan juga dianggap ini melecehkan profesi seorang guru di Kota Makassar. Untuk tahu kelanjutan bagaimana pihak dari Dinas Pendidikan Kota Makassar menindaki adanya foto tersebut, saya langsung bersama dengan Pak Ismi Nandar. Beliau adalah PLT dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar. Selamat malam Pak Ismi Nandar. Pak, sebenarnya kronologinya seperti apa Pak? Apa memang foto tersebut sengaja dibuat oleh siswa atau memang saat lengah seperti itu Pak? Jadi pada saat kejadian itu jam pelajaran sudah berakhir. Jadi guru sementara memeriksa beberapa tugas daripada anak-anak mereka. Lalu dia ada di antara satu siswa yang memang sudah membuat skenario bagaimana dia bisa membuat suatu gambar yang bisa menjadi gambar yang kami anggap bahwa itu tidak beretika sebagai seorang siswa. Dan dilakukan oleh 2 orang siswa. Jadi satu yang memotret itu berasal dari siswi. Sementara yang acting dengan tata cara yang tidak logis oleh seorang siswa, itu dilakukan dengan bagaimana melakukan upaya sehingga guru tidak melihat semua apa yang dilakukan. Dengan memberi tugas bahwa ini tugas PR mereka, lalu guru itu melihat, lalu si anak siswa itu sendiri melakukan acting yang dianggap tidak sewajarnya seorang siswa melakukan hal itu. Berarti ada unsur kesengajaan ya Pak, telah dipikirkan seperti itu. Apakah dalam saat itu sang guru tidak menegur sama sekali Pak, atau mungkin tidak melihat sama sekali seperti itu dari pernyataan guru yang telah dipanggil oleh pihak dinas? Iya, kami sudah melakukan klarifikasi. Guru tersebut sudah menyampaikan bahwa pada saat dia menghadap dan duduk di samping guru tersebut, dia sempat menegur karena anak itu mengangkat kakinya yang terlalu tinggi sehingga guru itu menegur dan diturunkan. Tapi pada saat guru itu membaca tugas daripada anak itu, lalu dia membuat lagi gerakan yang seakan-akan memang sudah ingin dalam bentuk rekayasa untuk bisa mendapatkan gambar seperti apa yang dia inginkan. Sehingga kalau kita melihat dari gambar-gambar yang seperti itu, memang sudah dibuat sedemikian rupa sehingga itu menjadi bagian yang dianggap bisa menarik publik melalui media sosial. Pak, ini kan setelah adanya ini beredar, juga langsung dipanggil oleh pihak dinas. Kabarnya sang anak akan diskorsing. Apakah memang dengan skorsing ini adalah pilihan yang tepat untuk sekolah diberikan kepada sang anak seperti itu Pak? Iya, khusus untuk sanksi itu kami belum membicarakan karena kami harus memanggil dari pihak sekolah dan termasuk yayasan. Ya, sudah ya. Ya, Bu. Sekarang, tadi sudah ditonton. Kita lanjut lihat ke LKPD-nya. Jadi, sekarang kita akan menyelesaikan masalah-masalah di sini. Dan boleh bentuk kelompoknya dulu. Gimana, sudah? Sudah ke kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sekarang kalian kerjakan. Kerjakan tugasnya untuk kelompok 1 dan 2. Jadi, boleh kalian meminjam buku di belakang, boleh diambil. Jadi, kalian cari informasi-informasinya ya. Bagaimana Aslian Yudi? Sudah selesai? Ya, Bu. Ini masih mengerjakan, Bu. Deliance? Deli? Mana ini Deliance? Bu, Yusuf Jadinya di UKS, Bu. Oh, sakit ya? Iya, Bu. Yusuf nakal, Bu. Aduh, Yusuf, jangan nakal, Yusuf. Cepat kerjakan tugasnya. Bagaimana Aslian?
Dikit lagi, Bu. Ayo cepat. Kurang berapa menit lagi, Bu, waktunya, Bu? 5 menit lagi. Kayak lagu kan? Kata lagu yang tadi, Bu. Yang mana macam-macam norma. Nanti ya. Ayo kerjakan ini dulu. Ayo Yudi. Satu lagi, Bu. Ayo, habis waktu Ibu nanti. Tolong dibacakan dulu hasilnya. Nopa, sudah selesai? Ayo Nopa, mungkin Nopa jawab satu-satu pertanyaannya ya. Sudah, Bu. Ayo Yudi bacakan dulu hasil kelompoknya. Rayu enak. Ya, Bu. Iya. Kelompok Nah, satu. Yudi. Sudah, Satu atau nanti ditambahkan lagi lah, teman-teman. sudah Bu. Kelompok 2, Bu. Ya, nanti dulu. Kelompok 1 katanya. Ya, nanti teman-teman saya yang di kelompok 1 menambahkan lagi. Ya, jadi untuk pertanyaannya pertama, apa yang terjadi di dalam video atau gambar tersebut? Nah, jadi untuk videonya itu, video yang pertama itu menggambarkan banyaknya trik buat menyontek. Nah, itu banyak sekali buat trik-triknya itu yang dilakukannya. Nah, yang kedua, peristiwa di samping melanggar norma apa? Nah, norma itu norma kesusilaan. Nah, itu melanggar norma kesusilaan untuk mencontek. Untuk yang ketiga, apakah kalian pernah menyontek? Ya, pernah. Sama. Sewaktu masih SD itu pernah mencontek. Terus? Nah, untuk yang nomor 4, tulislah penyebab dari melanggar norma kesusilaan. Seperti yang ada di video itu, penyebabnya itu kurang belajar, malas berpikir, terus kurangnya pengetahuan si anak tersebut. Nah, yang untuk yang nomor 5, berilah pendapat untuk solusi norma kesusilaan tersebut. Untuk solusinya ini orang tua melakukan pendampingan, Bu, untuk dia bisa belajar lebih giat lagi, biar bisa terpantau, Bu. Karena apa? Karena siswa-siswa seperti ini itu sudah ibaratnya jadi kebiasaannya mencontek itu kalau tidak diperhatikan atau tidak dibimbing lebih lagi, Bu. Jadi di situ perlunya ada bimbingan yang khusus lah, Bu, untuk dia ke depannya biar dia berhenti mencontek itu. Karena apa? Kita tahu untuk mencontek itu tidak serta-merta anak itu bandel, bisa juga dia memiliki kemampuan yang rendah, baik itu pola pikirnya, pengetahuannya yang kurang, ya seperti itu, Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih Asrian Yudi. Kalau kelompok 2 sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Ya, Bu. coba Sudah, Bu. bacakan untuk kelompok 2. Baik, Bu. Ini kami dari kelompok 2 nanti akan berbagi, Bu. Iya. Untuk pertanyaan nomor 1 saya sendiri, pertanyaan nomor 2 itu Bu Deli, nanti pertanyaan nomor 3 ini yang menyampaikan Bu Yepi, selanjutnya 4 Bu Ira, selanjutnya yang kelima itu Mas Kia, nanti yang menyimpulkan Bu Dewi. Oke, Bu, yang pertama itu apa yang terjadi dalam video? Nah, ini Bu, hasil pengamatan kelompok kami setelah kami berdiskusi. Ini telah terjadi dalam gambar itu dalam sebuah ruangan belajar, ruang kelas, di mana itu ada siswa yang sikapnya kurang sopan lah, Bu. Artinya dalam kelas itu kan ada guru, di situ dia duduknya tidak sopan, kakinya diangkat, dan terus di bajunya ada kacamata, yang mungkin dia itu
ngerokok juga Bu, sepertinya itu di blur tadi. Nah, nggak tahu kita apa yang sedang dikerjakannya itu. Yang pastinya di saat ada guru di dalam kelas saja dia bersikap seperti itu, tidak mencerminkan seorang siswa. Itu Bu untuk yang pertama. Yang kedua silakan Deli untuk menyampaikan hasil kerja kelompok. Masih sakit Pak Delinya di UKS. Deli bisa, kalau tidak bisa ini coba JP Ya, untuk yang kedua. ya, peristiwa di samping merupakan perwujudan norma apa? Sangat kompleks sekali menurut saya norma-norma. Yang pertama norma kesusilaan, karena banyak sekali trik-trik yang digunakan oleh siswa untuk mendapatkan jawaban begitu dengan cara mempermudah dirinya mendapatkan jawaban tapi tidak dengan belajar begitu. Menurut saya ini adalah norma kesusilaan. Mengapa saya katakan norma kesusilaan? Karena dia berusaha mendapatkan nilai yang baik tetapi tidak dengan cara yang tepat. Misalkan kalau kita mau dapat nilai yang baik kita harus belajar, mempersiapkan diri dari rumah begitu ya, rajin membaca gitu. Seperti itu Ibu. Baik, terima kasih JP. Yang ketiga silakan dari kelompok 2 kita ini. Bu Ira ya. Iya. Apakah kalian pernah berbuat tidak sopan terhadap orang tua dan guru? Pernah Bu, dulu waktu SD Bu. Pada orang tua itu Bu, sering kalau disuruh membantu orang tua itu nggak mau Bu, pengennya main aja. Kemudian sama guru dulu di SD juga Bu, dulu pernah waktu pelajaran itu Bu, tidak menghargai guru waktu menerangkan di depan kelas Bu. Malah saya bermain dengan teman saya yang satu bangku, terus akibatnya ditegur sama gurunya Bu. Itu Bu. Ya, nomor 4, Mas Kia, silakan berikan tanggapan untuk kelompok kita. Ya, untuk jawaban nomor 4, bagaimana perasaanmu ketika melanggar norma kesopanan? Saya pribadi merasa tidak senang ketika mendengar ada seorang anak yang tidak berperilaku sopan kepada orang tua, terlebih lagi kepada guru di dalam video tersebut. Ya, saya itu merasa tidak senang karena kita selalu diajarkan oleh orang tua untuk bisa bagaimana berperilaku yang baik terhadap orang yang lebih tua. Ya, baik. Yang kelima, Dewi, silakan langsung disimpulkan Dewi untuk hasil kelompok kita. Ya, jadi dari video tadi ada peristiwa bahwa ada terjadi temannya membuat video bahwa temannya yang satunya lagi tidak sopan Bu, bertindak tidak sopan, kakinya dinaikkan ke atas padahal ada gurunya di sebelahnya. Terus solusinya dia dikasih hukuman saja Bu, dipanggil di guru BK, orang tuanya dipanggil ke sekolah, terus dikasih sanksi Bu. Itu aja Bu dari kelompok kami. Tepuk tangan dulu untuk 2 kelompok ini. Yang hebat-hebat semua ya bisa menjawab. Nah, jadi dari 2 materi tadi, 2 video yang kita lihat, ada berbagai macam kegiatan. Untuk yang video yang pertama tadi kan dia bagaimana caranya dia mencontek, macam-macam caranya dia mencontek. Nah, jadi itu termasuk norma apa tadi kalau mencontek? Kesusilaan. Kesusilaan, sudah melanggar. Macam-macam caranya tadi. Nah, dan benar juga untuk solusinya. Solusinya sudah benar, yaitu kita harus mengikuti hati nurani. Mengikuti hati nurani, selalu percaya diri, optimis dalam segala hal, dan berperilaku sesuai antara perkataan dan perbuatan. Ya. Dan untuk kelompok 2, tadi Ibu dengar yang nomor 2-nya itu jawabannya adalah norma.
kan? Sebenarnya itu adalah norma kesopanan untuk yang kelompok 2. Nah, di mana dia mengangkat kakinya tadi kan di atas meja. Ya, Itu Bu. termasuk perilaku yang buruk. Melanggar norma kesopanan. Oke. Nah, untuk kelompok 2, apakah sudah benar yang dilakukan gurunya tadi? Salah. Salah. Gurunya diam aja, Bu. Ya, Bu. Itu Harusnya katanya guru. ditegur. Iya, seharusnya ditegur. Tapi katanya Oh. di situ dalam video sudah ditegur, tapi anaknya yang bandel. Jadi Ibu Oh. minta kalian tidak boleh seperti itu ya. Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Termasuk Kami, Bu. penyalahgunaan HP itu, Bu. Iya, penyalahgunaan HP. Nah, dari sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Sudah Bu. jelas. Ya, jelas, Nah, Bu. sudah jelas. Kalau sudah jelas, tolong nanti diisi refleksinya ya. Baik, Ya, Bu. Bu. Iya, mungkin itu saja. Dan jangan lupa untuk minggu depan kita itu akan melanjutkan kelompok lagi dan temanya berbeda. Yang belum itu adalah norma agama dan norma apa yang belum? Norma hukum. Norma hukum. Jadi minggu depan tolong ya belajar untuk 2 norma itu. Ya, Bu. Ya, mungkin Ya, Bu. ya. Siap, Bu. Ada yang PKPD-nya ditanyakan? kapan Tidak ada? dikumpul, Bu? Tidak ada, Bu. Tugas, Bu. Tugasnya Jelas, Ya, Bu. Bu. Paham, Bu. Kumpul kemana, Bu? tugasnya itu besok dikumpulkan ya. Ya, Bu. Mana, Bu? Di meja Ibu kah? Di Ya, di mana meja aja, Bu? Ibu. Ketua Ke kelas. meja, Bu. Tahu kan meja Ibu? Tahu. Bu, tahu. Iya. Mungkin oh ya, untuk minggu depan sudah selesai kita bahas untuk maksudnya minggu depan jangan lupa belajar lagi yang agama dan hukum. Ya, Bu. Untuk pelajaran selanjutnya masih di dalam kelas ya, jangan keluar ya. Ya, Baik, Bu. Bu. Ya, Bu. Selamat siang. Siang, Ya, Bu. Bu. Yang, Bu. Siang, Bu. Siang, Bu. Alhamdulillah selesai. Penutup